Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 249 Dao Perang. Aura jimat darah itu terlalu kuat, begitu tersingkap, aura itu akan menarik perhatian semua iblis jahat. Dan ketika iblis bumi merasakan aura jimat darah, ia pasti akan bersembunyi dan membuat usaha mereka sia-sia. Semuanya, berhati-hatilah, iblis jahat jiwa tempur itu sangat kuat. Jiang Chen mengingatkan semua orang. Kemudian, dia memimpin dan mulai terbang menuju kedalaman tempat itu. Xuan Ye tampak serius. Meskipun dia adalah seorang prajurit jiwa tempur awal, tidak ada prajurit manusia yang bisa mendapatkan keuntungan saat melawan iblis jahat di level yang sama. Tidak semua orang adalah monster abnormal seperti Jiang Chen, dan tidak semua orang memiliki api naga sejati. Mengom. Tak lama kemudian, iblis jahat di gua iblis merasakan aura manusia. Raungan liar terdengar dari segala arah. Kemudian, energi iblis yang ganas meletus di seluruh tempat. Iblis jahat yang jahat dan kuat yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari mana-mana, menuju Jiang Chen dan kelompoknya. Jiang Chen mendengus dingin. Dia telah menembus alam inti ilahi, dan dia memiliki lebih dari 1000 tanda naga di tubuhnya. Satu lambaian tangannya dapat menghasilkan kekuatan yang membawa 10 juta jin. Kekuatannya yang dahsyat bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh iblis jahat ini. Kapak petir muncul di tangan Jiang Chen, dan langsung diselimuti oleh api naga sejati. Jiang Chen mengangkat kapak itu tinggi-tinggi ke udara, dan dengan suara memekakkan telinga, ia menebaskannya ke arah iblis jahat yang datang dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh. Bumi berguncang, gunung-gunung berguncang, dan darah berceceran di mana-mana. Sebuah parit yang dalam terbentuk karena kekuatan yang sangat besar, dan asap hitam terus mengepul darinya. Para iblis jahat melolong dan menjerit saat mereka dibantai. Potongan-potongan daging dapat ditemukan di mana-mana. Serangan Jiang Chen telah membunuh banyak iblis jahat. Jiang Chen melemparkan tangannya ke depan dengan gerakan mencengkeram. Dalam sekejap, semua jiwa iblis terbang dan memasuki cincin penyimpanannya. Dengan tatapan tak kenal takut, dia terus berlari ke depan sambil mengayunkan kapak perang di tangannya. Setiap serangan akan menyebabkan kerusakan dahsyat, dan tidak ada iblis jahat yang bisa menghentikannya untuk maju. Sungguh pria yang bersemangat. Aku belum pernah melihat seorang jenius muda yang luar biasa sebelumnya. Xuan Ye memberitahu Wu Jiu melalui indera ketuhanannya. Ia tak dapat menghentikan keterkejutan yang merasuki pikirannya. Menyapu kota Inferno, dan sekarang ini, Jiang Chen bagaikan seorang prajurit perkasa yang membunuh jalannya. Tak seorang pun dapat menghentikannya. Saudara Jiang memang jenius dengan potensi terbesar yang pernah kulihat. Bahkan para jenius abnormal yang tidak pernah meninggalkan istana bela diri dan dinasti Sein bela diri tidak dapat dibandingkan dengan potensinya. Wu Jiu menjawab. Hal ini membuat Xuan Ye merasa semakin terkejut. Dia sangat mengenal Wu Jiu, dan Wu Jiu tidak pernah memuji siapapun. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Wu Jiu melakukannya. Aduh. Kekacauan semakin lama semakin hebat, dan segera, hal itu membuat iblis jahat yang lebih kuat waspada. Lebih dari 5 iblis jahat inti ilahi akhir berlari ke tempat kejadian. Masing-masing dari mereka setinggi setidaknya 10 meter, dan mereka semua memiliki tatapan ganas dan haus darah di mata mereka. Masing-masing iblis jahat ini membawa senjata iblis yang menyeramkan. Ketika mereka melihat Jiang Chen dan Big Yellow, ekspresi terkejut terlihat di mata mereka. Sebab, mereka mengenali pria dan anjing ini. Mereka datang ke gua setan sekitar 2 bulan lalu, dan mereka mengira bahwa keduanya telah dibunuh oleh kepala suku mereka. Mereka tidak pernah menyangka akan melihat mereka di sini lagi. Mengom. Tanpa berkata apa-apa lagi, 5 iblis jahat inti ilahi akhir yang gagah berani mengangkat senjata iblis mereka tinggi ke udara. Lalu mereka melepaskan energi iblis yang menakutkan dan menyerang Jiang Chen dan kelompoknya. Astaga, plus. Tidak ada rasa takut yang bisa dirasakan dari Jiang Chen. Kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada iblis jahat inti ilahi akhir ini. Selain itu, api naga sejatinya dapat menahan iblis jahat ini dengan sangat baik. Karena itu, tidak ada satupun iblis jahat inti ilahi akhir ini yang sebanding dengan Jiang Chen. Dengan ayunan kapak perangnya, iblis jahat langsung terbunuh. Kakak, sudah saatnya anjing tuan ini menunjukkan kehebatannya. Ekor Big Yellow bergoyang-goyang sementara simbol mistis berkedip di dahinya. Detik berikutnya, ia melesat maju dengan kecepatan yang sangat tinggi, menghantam salah satu iblis jahat. Big Yellow baru saja menerobos ke ranah inti ilahi tengah, jadi ia sangat percaya diri saat ini. Big Yellow, hati-hati. Wu Jiu berseru. Tepat saat dia hendak menyerang dan membantu Big Yellow, dia melihat Big Yellow menggunakan kepalanya untuk menghancurkan kepala iblis jahat itu, membunuhnya di tempat. Kakak. Big Yellow baru saja membunuh iblis jahat inti ilahi akhir dengan satu serangan. Dia sangat gembira, dan dia terus tertawa dengan arogan ke arah langit.
Sebagai binatang ilahi, kekuatan dan bakatnya yang luar biasa bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan binatang buas biasa. Meskipun dia hanya binatang inti ilahi tengah, sangat mudah baginya untuk membunuh iblis jahat inti ilahi akhir. Kepala yang kuat. Xuan Ye dan Wu Jiu saling bertukar pandang. Keduanya bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka mengira satu-satunya kemampuan Big Yellow adalah kemampuan berburu harta karun, tetapi tampaknya mereka salah besar. Pria dan anjing di depan mereka adalah makhluk paling tidak normal yang pernah mereka temui. Wah! Pertarungan itu berlangsung sengit, dan ledakan energi yang dahsyat terus mengguncang tempat itu. Ketika Xuan Ye dan Wu Jiu sama-sama terkejut dengan apa yang mereka saksikan, Jiang Chen dan Big Yellow telah membunuh kelima iblis jahat inti ilahi akhir. Itu adalah kekalahan telak, dan tidak ada seorang pun yang dapat menahan satu serangan pun dari salah satu dari keduanya. Xuan Ye dan Wu Jiu menggelengkan kepala. Kedua prajurit kuat ini tiba-tiba merasa bahwa mereka tidak dibutuhkan di sini. Hanya Jiang Chen dan Big Yellow sudah cukup untuk membunuh semua iblis jahat ini. Seorang pria dan seekor anjing sedang membunuh di jalan setapak di depan mereka. Tak satu pun dari iblis jahat inti ilahi ini dapat memperlambat mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di sekitar istana iblis. Aduh! Terdengar suara gemuruh dari istana iblis. Setelah itu, iblis jahat jiwa tempur dengan tubuh raksasa melesat keluar. Ia menatap kelompok itu dengan mata jahatnya sambil membawa niat membunuh yang luar biasa. Yaga! Iblis jahat itu berteriak dalam bahasa iblis yang tidak diketahui. Tiba-tiba, ia mengayunkan cakar iblis raksasanya yang diselimuti api iblis hitam, dengan kekuatan yang luar biasa dan tenaga yang luar biasa ke arah Jiang Chen dan kelompoknya, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Xuan Ye mendengus dingin. Dia sudah bersiap untuk ini. Dia menyatukan kedua telapak tangannya, lalu dia melepaskan segel terang dan melemparkannya dengan kuat ke cakar iblis itu. Wah! Ini adalah tabrakan dari dua makhluk alam jiwa tempur. Dampak dahsyat itu hampir menghancurkan dimensi itu. Riak-riak energi menyapu tempat itu dan mengganggu aliran udara di seluruh gua iblis. Segel yang dilepaskan oleh Xuan Ye dihancurkan oleh iblis jahat, tetapi serangan itu berhasil memblokir serangan iblis jahat. Ketuk-ketuk-ketuk. Namun, iblis jahat jelas lebih kuat dari Xuan Ye. Xuan Ye terpaksa mundur 3 langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Menakjubkan. Xuan Ye terkejut. Saudara Jiu, aku akan menggunakan api naga sejatiku untuk menahannya. Kau dan saudara Xuan, serang saja dengan kekuatan penuh. Kata Jiang Chen. Haha, aku akan melancarkan serangan diam-diam. Tubuh Big Yellow bergoyang, dan dia benar-benar menghilang, seolah-olah dia telah melarikan diri dari tempat kejadian. Jiang Chen tahu bahwa Big Yellow tidak melarikan diri, dia hanya bersembunyi di suatu tempat, bersiap untuk menyerang secara diam-diam. Anjing ini memiliki pikiran yang sangat jahat. Astaga, plus. Jiang Chen melompat maju dan terbang ke langit. Dengan suara benturan keras, api yang membakar menyala dan menutupi seluruh tubuhnya. Api naga sejati mengubahnya sepenuhnya menjadi manusia yang menyala-nyala. Jiang Chen melambaikan tangannya dan melepaskan kobaran api ke seluruh medan perang. Dalam sekejap, medan perang itu dilalap lautan api. Semua energi iblis dingin yang melayang di sekitar area itu langsung berenang menjauh, seolah-olah mereka adalah tikus licik yang melihat kucing buas. Energi iblis yang tidak menghilang dibakar habis oleh api naga sejati milik Jiang Chen. Mengom. Iblis jahat jiwa tempur mengeluarkan raungan marah. Ia sangat membenci api ini, dan sekarang ia terperangkap olehnya, menyebabkan energi jahatnya sangat tertekan. Gemuruh. Iblis jahat menjadi marah. Ia segera mengeluarkan cakarnya dan mencengkeram Jiang Chen. Awalnya, ia tidak mempedulikan Jiang Chen, dan satu-satunya targetnya adalah Xuan Ye. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini benar-benar dapat melepaskan api yang dapat menahan dirinya. Oleh karena itu, iblis jahat harus membunuh pemuda ini terlebih dahulu. Jika tidak, ia akan terperangkap oleh lautan api ini, dan kekuatan tempurnya akan sangat terpengaruh, sehingga membatasi kemampuannya untuk melawan musuh. HMPH, kau harus meminta izin dari Tuan Jiu jika kau ingin menyakiti saudara Jiang. Wu Jiu mendengus dingin. Dengan momentum yang sangat kuat, tubuhnya bergoyang sedikit, dan dia terbang tinggi ke langit dan tiba di depan Jiang Chen. Di bawah kendali Jiang Chen, api naga sejati tidak akan melakukan apapun untuk memengaruhi Wu Jiu atau Xuan Ye. Meskipun keduanya juga terperangkap oleh lautan api itu akan segera menyingkir, dan semua tekanan itu hanya bisa ditanggung oleh iblis jahat. Senjata perang yang kacau. Wu Jiu berteriak keras. Cahaya kemasan terlihat di kedua telapak tangannya, dan dalam sekejap, dia memukul telapak tangannya dengan kuat. Kemegahan medan perang yang ganas meledak, kuda-kuda meringkik, senjata saling beradu, moral meningkat.
Segala macam senjata muncul saat telapak tangan Wu Jiu menyerang, termasuk bilah, pedang, tombak, tombak panjang, dan masih banyak lagi. Masing-masing sangat tajam dan runcing, dan momentum pembantaian dan pertempuran di medan perang yang kacau balau menghujani tempat kejadian, menyebabkan semua orang merasa seolah-olah mereka berada di medan perang sungguhan. Ini adalah energi senjata. Aku tidak pernah menyangka saudara Jiu adalah seorang ahli dalam dao perang dan mampu menghasilkan begitu banyak jenis senjata dan melepaskan kemegahan medan perang. Energi Yuan ini sangat tajam, rasanya seperti seorang jenderal yang tak terkalahkan melepaskan aura seorang raja yang perkasa. Hal ini menyebabkan pendapat Jiang Chen tentang Wu Jiu tumbuh sekali lagi. Dia telah mempelajari tentang dao perang sebelumnya, dan dia tahu dao ini sangat sulit untuk dikultivasikan. Mereka yang mengkultivasikannya pasti sangat mendominasi, dan mereka pasti telah secara pribadi mengalami kemegahan medan perang yang kacau. Hanya dengan begitu seseorang dapat melepaskannya dengan sempurna. Jika Wu Jiu terus mengkultivasikannya, dia pasti akan menerobos ke alam raja tempur di masa depan. Bang, bang, bang. Senjata perang kacau milik Wu Jiu telah berubah menjadi senjata tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka menghantam cakar iblis milik iblis jahat, mencabik-cabik cakar iblis raksasa itu menjadi beberapa bagian. Ini adalah keterampilan seorang prajurit hebat. Meskipun ia baru pulih ke puncak alam inti ilahi, tetapi karena fondasi yang kokoh dari seorang prajurit jiwa tempur puncak masih ada, bahkan Xuan Ye tidak akan menjadi lawannya jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain. Pukulan Sonic. Pada saat yang sama, Xuan Ye juga berteriak keras dan melancarkan serangan pamungkasnya. Itu adalah tinju raksasa yang bersinar dan membawa kekuatan yang luar biasa, hampir cukup untuk menyebabkan udara meledak. Yang lebih penting, Xuan Ye meninju dengan kecepatan luar biasa, dan dia tiba di depan iblis jahat hanya dalam sekejap mata. Aduh! Iblis jahat itu ditahan oleh api naga sejati dan diserang oleh dua prajurit hebat pada saat yang sama, menyebabkannya meraung dengan marah. Tiba-tiba, ia membuka mulutnya dan menembakkan sinar hitam yang menakutkan yang bertabrakan dengan pukulan Sonic milik Xuan Ye. Sinar hitam itu terbentuk dari sumber energi iblis jahat, sangat kuat. Wah! Combat Soul Evil Devil terlalu kuat. Meskipun ditekan oleh True Dragon Flames, kekuatannya masih tak tertahankan. Sinar hitam itu benar-benar menembus Sonic Punch tanpa melambat. Xuan Ye mendengus dingin. Sebuah tombak putih keperakan muncul di tangannya. Tombak ini adalah senjata tempur tingkat sempurna, dan kekuatannya jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan senjata tempur tingkat tinggi.